Selamat sore Mas. Sore. Kami dari SMA Negeri 1 Kota Bumi Ya, ingin mewawancarai tentang ternak unggas petelur. ya. Nah, yang pertama-tama kami ingin menanyakan tentang pertanyaan pertama dulu Mas. Kira-kira apa peluang usaha ternak unggas petelur nih Mas? Peluangnya, ya kalau untuk sekarang peluangnya sangat besar karena kan kebutuhan telur itu semakin bertambah, kebutuhan untuk kesehatan manusia itu semakin bertambah. Jadi makanya ya peluang sangat besar untuk kita budidaya ayam petelur ini. Yang kedua, apa tantangan usaha ternak unggas petelur? Tantangannya itu kalau dari secara teknis di ayam biasanya itu virus, penyakit. Penyakit itu kan ada tiga bagian. Jadi itu ada yang namanya virus, ada yang namanya bakteri, ada yang namanya parasit. Tantangannya sih cuman itu kalau untuk teknis di ayam gitu loh. Selain itu nggak ada. Selain itu nggak ada. Kalau untuk teknis di ayamnya loh ya, Ayam. di petelurnya nggak ada. Yang ketiga, kira-kira apa motivasi dari dalam diri untuk beternak? Motivasinya ya karena udah seneng aja di kita itu melihat ayam, emang udah dari diri sendiri seneng ngurus beternak ayam itu udah emang diseneng. Oke Mas, itu untuk pertanyaan awal. Nah, kami mau bertanya juga Mas, kira-kira peternakan ini bekerja sama dengan PT nggak Mas? Kita bekerja sama dengan PT, terutama kita di pabrikan pakan karena kan kita masih membutuhkan yang namanya itu konsentrat. Jadi kita masih ada kerjasama PT. PT apa ini? PT Java Kompit sama PT Caron Pokpan. Apa Mas? Java Kompit Java, sama Komplit, sama Caron Pokpan. Caran Kompat, Pokpan. Karena kan mereka yang menyediakan pakan konsentrat gitu. Terus kita itu dari divisi pakan, dari divisi obat kita juga kerjasama sama yang punya obat, vitamin, vaksin itu kita kerjasama juga. contohnya Mas? Contohnya dari pabrikan Medion, Pabrik Medion, itu untuk di kesehatan ayamnya. kesehatan ayam. Kalau untuk divisi pakan tadi untuk di bagian pakannya, Ya. gitu. Kayak dua itu Mas. Ya, Oke, itu. Sekarang masuk ke tempat kandangnya Mas. ya. Lokasi yang baik untuk beternak unggas petelur tuh gimana Mas? Satu, jauh dari pemukiman. Yang kedua, dekat sumber air. Dekat sumber air. Yang ketiga, posisi kandang itu harus sejajar dengan matahari. Jadi matahari itu barat ke timur. Jadi posisi kandang itu harus bujurnya barat timur. Barat ke timur. Ya, bukan selatan ke utara. Selatan ke utara dia biasanya gampang kena matahari. Jadi itu juga agak susah, apalagi di Lampung Utara ini kan musim panasnya ekstrim. Itu yang bikin ayam itu gampang mati, bisa jadi heat stress namanya. Itulah kenapa milih lokasi seperti itu. Ya, emang udah ininya juga, teorinya juga begitu. Teorinya juga. Iya. Berarti unggas ini perlu nggak sinar matahari? Perlu. Sumber air yang didapat untuk ternak tersebut dari mana biasanya? Sumbernya kita ada sumur bor. Sumur bor. Ya. Kita bikin sumur bor. Untuk masuk ke kandangnya Mas, ukuran kandang yang sudah dibuat ini ukuran berapa? Ini ukuran 12 kali 120 meter. 12 Lebar 12 kali panjangnya 120 meter. 120 meter. Yang di sana juga Sama. berarti ada dua kandang dengan ukuran sama. Untuk tanah yang dipunya ini ukurannya berapa kali berapa? Kalau berapanya nggak tahu ya, mungkin kurang lebih luasnya sekitar 4 hektar sih. 4 hektar. Cuman kalau tepatnya luas panjangnya kurang paham sih. Ya kurang Sekiranya lebih 4 hektar. kurang lebih 4 hektar.
Kalau sistem kandang itu seperti apa? Kalau di sini kita sistem kandang sudah otomatis. Otomatis. Sudah otomatis. Jadi pemberian pakan pun kita sudah otomatis, sudah tinggal pakai listrik semua gitu. Pakai listrik. Jadi kayak telur juga kita udah keluar sendiri, udah jalan sendiri. Mesin lah ya. Udah pakai mesin. Untuk membuat kandang itu bahan apa saja yang diperlukan? Membuat kandangnya. Iya, kandang. Membuat kandangnya ya yang jelas materialnya itu ya kayak kayu, asbes, terus kan ada namanya itu baterai itu tempat kandang ayamnya. Jadi itu kan kandang ayam itu kan disekat-sekat itu. Nah, itu namanya baterai. Terus untuk paralan air minumnya itu kita pakai yang otomatis, pakai nipel namanya. Gitu. Terus talang pakan. Ya begitu, emang teori dari peternakan begitu. Untuk gimana caranya ayam itu nyaman gitu. Jadi kalau untuk ayam petelur khususnya dia harus pakai baterai, bukan kayak ayam potong kan diampar. Ya. Kalau kita dipakai baterai gitu. Untuk tempat. Kalau yang di depan tuh sembunyi. Itu genset. Genset. Untuk mengendalikan karena kan posisi sekarang lagi mati lampu. Mati lampu. Jadi kita kalau mati lampu kita pakai genset karena kita semua ini harus pakai listrik. Gitu. Kira-kira perlu nggak penghangat kandang untuk ayam petelur? Kalau untuk ayam petelur, untuk di fase ayam petelur itu kan ada 3 fase: starter, grower, layer. Starter, grower, layer. Starter itu tuh masa pembibitan itu namanya fase starter. Jadi ayam 0 hari itu wajib harus pakai penghangat. Namanya itu ya macam-macam sih, ada yang namanya briket, ada yang namanya gasolek, ada yang namanya heater gitu loh. Cuma kan kalau untuk di kita ini kita pakai yang sudah otomatis gitu loh, heater namanya. Kalau untuk di produksinya sendiri kita udah nggak perlu pakai yang pemanas lagi gitu. Kirain penghangat itu pakai lampu. Nggak pakai lampu, kita pakai gas. Pakai gas. Karena kita kalau cuma pakai lampu kita nggak kurang panas, makanya kita bantu namanya gas, itu pakai heater alatnya. Untuk membuat kandang sebesar ini perlu nggak mesin-mesin berat gitu? Mesin berat gimana? Contoh? Alat berat untuk buat kandang sebesar ini? Enggak sih. Nggak perlu pakai alat berat sih. Ya pakai karena tenaga manusia. Kan? Pakai tenaga manusia. Cuma kan ya mandor-mandor itu kan daripada pinter ya. Maksudnya ya nggak perlu pakai alat berat. Seandainya memanen telur, peralatan apa saja yang dibutuhkan? Kalau memanen telur itu kita harus pakai egg tray. Egg tray itu dia itu semacam apa namanya alat untuk penampungan telur sementara. Gitu loh. Jadi namanya egg tray. Egg tray. Untuk sistem pembersihan kandang itu dilakukan sesudah memanen atau sebelum? Pembersihan kandang itu kan ada 2. Satu itu pembersihan total, itu namanya cuci kandang. Yang kedua pembersihan itu namanya pembersihan rutinitas. Jadi walaupun masih ada ayamnya pun kita bersih gitu loh. Kecuali kalau yang namanya cuci kandang. Cuci kandang itu setelah ayam afkir baru kita cuci kandang semuanya tanpa ada ayam. Gitu. Karena kan masa periode ini agak lama, 1,5 tahun. Jadi nggak bisa kita kalau ngandelin mau masuk atau setelah panen gitu. Tadi kan ada penyakit atau virus atau hama. Bagaimana cara mengatasi? Kita ada yang namanya biosecurity. Biosecurity itu apa ya? Ketemunya itu ada berbagai macam gimana caranya ayam ini nggak kena penyakit. Satu, kita harus sanitasi kandang. Terus kedua, kita harus vaksin. Gunanya vaksin itu untuk meningkatkan imun tubuh ayamnya gitu.
Terus dengan cara cuci kandang itu salah satu gimana caranya nggak kena penyakit. Terus lalu lalang manusia, lalu lalang kendaraan itu juga kan kita harus dibatasin. Itu ada yang namanya shower. Itu loh. Kenapa yang dibuat zona merah? Zona merah, zona kuning, zona hijau gitu. Sekarang masuk ke unggasnya Mas. Kenapa memilih ayam petelur dibandingkan ayam atau unggas lain? Kalau petelur itu, kalau untuk kita pribadi, skalanya kan panjang. Jadi ayam petelur ini masanya itu dia dari awal bertelur 17 minggu, dia itu bisa nyampe 90 minggu produksi telurnya. Makanya lah untuk dari saya pribadi itu, kalau untuk secara usaha, kita masih skala panjang tuh kita masih yaitu dapat penghasilan dari telur-telur itu setiap harinya kan, selagi kita itu manajemennya bagus, ayam itu bertelur terus setiap hari. Berarti skalanya panjang. Nah, skalanya panjang, beda sama ayam potong. Kira-kira pembibitan atau awal mulai ayam ini dari mana Mas? Kita pembibitan itu kita beli ayam yang namanya DOC. DOC itu day old chick. Jadi ayam satu hari, ayam baru netas itu kita beli dari pabrikan Java namanya. Pabrikan Java itu Java Breeding itu dia satu perusahaan yang pembibitan. Jadi dia jual beli bibit ayam gitu loh, khusus bibit gitu loh. Kira-kira kalau ayam telur di sini dikawinkan nggak? Enggak, karena nggak dikawinkan, karena kan ini telur konsumsi komersil ya. Jadi dari strainnya, dari bibitnya itu emang Langsung ayam ini tuh untuk konsumsi, bukan untuk dikawinkan gitu. Untuk ayam kecil, pakan apa yang baik dikasih untuk ayam kecil? Konsentrat. Kita pakai pakan yang namanya Java. Jadi kita ngeliat sesuai umur. Jadi kan ada 3 fase tadi, DOC, grower, layer. Jadi kita harus pakai pakan untuk pakan DOC. Gitu loh. Setiap pabrikan pakan itu beda-beda namanya. Berarti setiap 3 tahap itu beda-beda Mas? Setiap 3 tahap itu beda-beda pakannya. Jadi ada fase starter, fase DOC itu ya kita harus kasih pakan DOC, fase grower kita harus kasih pakan grower. Terus fase layer, ini kan fase layer tuh yang namanya produksi telur itu setiap hari itu fase layer, ya kita harus ngasih pakan fase layer gitu, sesuai kebutuhannya. Butuh berapa kilo untuk memberi pakan ayam dalam sehari? Untuk proses layer. Kalau proses layer itu kita ngitung per ekor aja. Jadi 1 ekor ayam itu 1 harinya kebutuhan pakannya itu 115 gram per ekor per hari. Per ekor per hari. Nah, tinggal kamu kalkulasiin berapa kita punya ayamnya. Ayam yang di sini yang layer kalau di sini kita ada 40 ribuan. 40 ribuan. Ya. Untuk proses DOC yang starter itu berapa kilo? Kalau berapa gram? Dari DOC grower layer itu kan beda-beda ininya kebutuhan pakannya. Jadi untuk fase DOC itu setiap minggunya itu kan dia ada namanya perkembangan. Jadi setiap minggunya itu beda-beda, dari 11, dari 12, dari berapa ya, dari 11 mungkin sampai akhir itu ujung-ujungnya 115 ini. Cuman aku nggak paham tepatnya berapa. Yang jelas kan untuk pakan DOC itu sesuai kebutuhan, dia harusnya 1 minggu itu 11 gram 11 gram per ekor per hari. Air untuk minum itu perlu berapa liter? Kalau kebutuhan air minum ayam itu kebutuhannya itu 2 kali pakan. 2 kali pakan. 2 kali pakan. Jadi pakan kita 115 gram, berarti kebutuhan airnya 230 liter. 230 mili per ekor per hari. Gitu loh. Jadi kebutuhan itu 2 kali pakan.
230 itu dari kali 2. Kan udah dikali 2, kita kebutuhan pakannya kan 115. Ya. 115 dikali 2 berapa? 230. Nah, berarti 230 mili per ekor per hari untuk kebutuhan minumnya. Jadi tinggal dikalkulasiin berapa ekornya, jadi kebutuhannya berapa gitu. Obat-obatan atau vitamin atau hormon di sini ada nggak, Mas? Kita obat-obatan pun kita pakai, vitamin kita pakai, desinfektan kita pakai. Cuma kan kalau untuk antibiotik harus dari resep dokter hewan, harus ada izin dari dokter hewan. Karena kan kita nggak bisa sembarangan kita pakai antibiotik. Cuman kalau untuk vitamin kita pakai biasanya tergantung situasi, tergantung cuaca. Jadi kalau untuk panas terik gitu, kita harus kasih yang namanya tuh elektrolit. Itu Vitamin itu elektrolit atau untuk untuk antisipasi heat stress, biar ayam ini enggak stres karena panas. Terus gimana ayam ini enggak stres karena perubahan dari panas ke hujan, itu kan kita harus kasih treatment gitu. Yang di sini nih kira-kira apa saja yang dijual selain telur? Kalau di sini, kalau rutinitasnya produksinya telur, yang jelas telur satu. Yang kedua kita ini jual beli Kotorannya. Jadi kotoran ayam ini Ya. itu kan bisa dimanfaatkan untuk pupuk tanaman. Jadi ya telur sama kotoran itu. Terus kalau untuk ayamnya kita juga jual ayamnya juga, cuman itu nunggu ayam itu afkir itu tadi yang di 90 minggu itu gitu loh. Cuma kan itu enggak setiap hari, itu kan hari-hari momen biasanya, tergantung umur ayamnya gitu loh. Untuk harga dimulai dari dagingnya dulu, ayamnya itu proses afkir tadi itu berapa per ekor? Kalau ayamnya itu kita nggak bisa matokin berapa harganya, cuma kan kita itu ngikutin harga pasaran. Jadi hari-hari momen juga kan beda. Ya. Misalnya hari lebaran, ya kita ngikutin harga pasar. Misalnya harga pasar 40, ya kita jual biasanya di bawah dia, apa 35, apa 37. Oh, di bawah gitu. harga pasar. Ya karena kan kita ini partai gitu loh. Jadi nggak bisa yang kita ngambil 1 ekor 2 ekor gitu tuh nggak bisa. Jadi harus banyak gitu loh. Biasanya kita lebih murah sih kalau untuk pengambilan partai, beda sama yang eceran gitu. Nah, kalau telurnya sendiri? Kalau telur sendiri pun sama, kita kita di harga telur itu kan sudah ditetapkan dari pemerintah. Iya. Jadi Lampung berapa, Palembang berapa, ya kita harus ngikutin gitu. Nah, untuk kotorannya sendiri? Kalau kotoran kita di sini per karungnya itu 23.000. 23.000. 1 karung 50 kg. 1 karung. Penyakit umum kira-kira yang nyerang ayam tuh? Banyak ya. Kalau untuk dari virus itu ada yang namanya ND, ada yang namanya AI. Itu untuk di virus. Terus kalau untuk di bakteri, biasanya kita kalau ayam petelur ini kenanya CRD, terus kolera, ya macam-macam lah. Flu burung tuh? Flu burung itu maksudnya dia di AI, di virus. Oh, AI. Itu virus, bukan bakteri. Karena kan jenis penyakit itu ada 3. Jadi yang tak bilang tadi ada virus, ada bakteri, ada parasit. Nah, dari virus, bakteri, parasit ini kan beda-beda. Namanya penyakitnya beda, bakteri juga beda, parasit juga beda, terus pengobatannya juga beda gitu. Kira-kira misal ada satu ayam yang kena penyakit bakteri atau parasit itu, gimana, Mas? Kita harus namanya isolasi. Isolasi itu kita harus ayam yang sakit ini kita sendiriin, jangan dicampurin dengan ayam yang sehat. Karena kan dari satu ayam ini bisa menyebar ke ayam yang sehat. Makanya lah kita harus isolasi, harus kita cari tempat untuk ayam ini kita sendiriin. Bukannya kita bunuh? Bukan. Ayam yang sakit ini kita sembuhin gitu loh.
dengan cara kita obatin, terus disanitasi itu tadi, biar biar gak penyebar gitu loh. Nah, ini kan ayam ras petelur. Bedanya dengan ayam kampung atau ayam apa yang lain gitu. Bedanya. Kalau bedanya kan yang jelas kalau untuk ayam petelur ini dia itu kan dikonsumsi untuk apa namanya skala panjang, skala besar. Jadi kalau kita mau manfaatin ayam kampung pun ya kita bisa. Cuma kan kita nggak bisa ngikutin produksinya ayam petelur. Kalau ayam petelur ini emang udah dibuat untuk kebutuhan manusia gitu loh. Kita kalau mau ngandelin ayam kampung untuk ayam segini 40.000 juga itu susah gitu loh. Prosesnya gitu loh. Karena kan kalau ayam kampung itu dia harus dikawinkan dulu. Kalau ini kan nggak perlu dikawinkan, dia setiap hari bertelur. Berapa lama proses dari DOC tadi sampai ke layer? Kalau DOC sampai layer itu dia 11 minggu. 11 minggu. 11 minggu. 11 dari 0 hari sampai 17 minggu lah. 17 minggu dia mulai bertelur ayam. Kira-kira ayam telur ini perlu jantan? Nggak perlu. Nggak perlu. Dia memang udah pasti ngasih telur. Pasti menghasilkan telur. Tanpa dikawinkan pun dia menghasilkan telur. Emang dia bibitnya dibuat begitu. Siklus ayam bertelur tuh berapa hari mas? Siklus sekali atau sehari? Proses bertelurnya. Iya. Jadi satu ayam itu untuk menghasilkan telur itu 25 sampai 26 jam. 26 jam. 25 sampai 26 jam. Jadi ya satu hari itu satu gitu loh, nggak bisa dua, nggak bisa tiga. Pasti satu. Dalam 25 sampai 25 sampai 26 jam gitu loh. Cuma kan setiap ayam ini beda-beda. Misalnya kayak kamu, kayak ini, terus ada satu lagi itu kan nggak sama, karena makannya beda, ini makannya beda, jamnya makannya beda, jadi nggak sama harus jam 9, bisa jam 9 terus itu nggak bisa. Karena tadi ada proses masifnya. Nah gitu. Nah tadi mas untuk kotoran selain menjualnya gimana lagi cara mengolahnya? Kalau kita mengolahnya itu kita jual kering. Ya, jual kering, kotoran kering gitu loh. Jadi proses pengeluaran kotoran ini kan masih dalam basah. Dari keluar dari kandang itu kan basah. Jadi kan harus kita olah dulu. Gimana caranya biar kering gitu loh. Jadi biar kering itu kita ada berbagai treatmentnya. Jadi kita semprot yang namanya EM4, terus ada yang namanya kapur ziolit. Itu untuk menghilangkan bau sama memperkering gitu loh. Mempercepat keringnya. Akhirnya Dijemur juga. Cuma kan kalau posisi kayak gini gitu, kayak posisi mendung gini, kita kalau ngandelin matahari juga susah. Makanya kan harus kita bantu untuk mempercepat aja gitu loh. Kita nggak pakai open, kita manual kita. Jadi ngandelin matahari sama ya harus rajin-rajin nyemprot itu E4 itu sama nabur kapur ziolit namanya. Bagaimana cara memasarkan produk ternak? Kalau pemasaran produk itu telur ya khususnya ya. Telur itu biasanya kan untuk kita ini orang itu karena sudah tahu di sini ada kandang, jadi mereka itu ya datang dengan sendiri. Mereka yang datang gitu loh. Kalau untuk di daerah sini tuh sana ada kandang ayam mau beli telur kita beli. Cuma kan kita juga di sini ada beberapa gudang. Jadi kalau untuk di sini kita nggak bisa jual eceran. Gitu. Bolongan. Harus ini kan telur sini kita bawa ke Jakarta kalau di sini.
berarti pasarnya sampai Jakarta. Pasarnya kita sampai Jakarta. Kira-kira Mas, di sini pernah nggak terjadi kemalingan ayam atau telur gitu? Kalau untuk kemalingan ayam, alhamdulillah nggak pernah. Nggak pernah. Berarti aman-aman. Ya alhamdulillah aman, karena ayamnya ini kan posisinya di dalam kandang. Kandangnya kan nggak terbuka. Jadi kandangnya ini ya di dalam ruangan. Jadi dia tuh ada pendinginnya, ada kipasnya. Jadi nggak mungkin kalau ya amit-amit belum pernah gitu. Untuk bekerja di sini ada berapa orang? Kalau pekerja di sini ada 12 orang. 12 orang. Mas ini kepalanya. Saya kepalanya. Kira-kira Mas, dalam ini jual telurnya ini dalam periode 1 bulan atau apa? Setiap hari. Setiap hari. Setiap hari itu berapa kilo, Mas? Per harinya itu ya kurang lebih ya 2 ton lah. 2 ton. Berisi Mas. Ya kalau untuk apa namanya berapa pengeluarannya, maksudnya berapa menghasilkannya itu kan biasanya per hari itu kan nggak nentu produksi ya. Jadi nggak bisa kita patokan. Harga produksinya berapa kilonya itu kita nggak bisa patokan. Terus harga jualnya kita nggak bisa patokan karena kan kita harus ngikutin pasaran yang pertama. Yang kedua kalau produksi itu ya kita juga harus melihat kondisi ayam gitu loh. Jadi nggak bisa misalnya hari ini 2 ton terus 2 ton terus gitu, nggak bisa. Ya naik turunnya segitu gitu loh. Kami boleh nggak Mas ngambil dokumentasi sedikit? Dokumentasi gimana? Untuk ayamnya aja Mas. Untuk ayamnya? Iya. Jadi mau foto ayamnya? Iya. Bukannya kami ini nggak bisa ya, nggak boleh ya. Dari satu sisi kita ini kan kalau untuk close ini kan kandang kita close. Iya, Mas. Jadi kita ini membatasi orang. Iya Mas. Nggak sembarang orang masuk. Cuman kalau mau ngelihat di kandang yang open, kandang yang terbuka, kita bisa ngeliatin gitu loh. Cuman kita beda tempat, bukan di sini. Di situ. Ada di Baru Jaya sini. Nggak apa-apa, nanti bisa dilihatin. Kalau untuk dokumentasi gitu loh. Iya. Cuman kalau untuk di sini kita nggak bisa. Kalau di sana gimana Mas? Di sana ini kan tadi keluar dari sini kan ke kanan ya, perempatan tadi ini kan ke kanan. Perempatan masjid. Perempatan masjid. Tadi dari mana? Oh ya, jadi lewat Tugu Macan. Terus sini. Tugu Macan? Iya. Oh, lewat Tugu Macan berarti kan dari perempatan itu lurus? Iya. Iya kan? Iya. Kalau sini kita ke kiri. Gini. Di Perempatan. Maps ada Mas? Ada. Apa tuh Mas? Buka aja namanya CV Hanurajaya Farm 3. CV Hanurajaya 3. Farm 3 tuh. Ada nggak? Sebelah mana Mas? CV Hanurajaya Farm 3. Ini nih. Ini nih. Kan ini kamar kan di sini. Iya. Kamar kan di sini kan? Iya. Nah, ini kan keluar kita. Keluar kan perempatan tuh. Oh iya, perempatan. Ya kan? Iya. Ke sini. Nah, dari sini ke sini. Ini Farm 3. Ya Mas. Ya Mas. Tuh, kalau mau ke sana nggak apa-apa tuh saya teleponin dari sini orangnya. Ya Mas. Karena kepala kandangnya namanya Iman. Ya. Boleh ya Mas? Ya kalau untuk dokumentasi kan dari luar dari depan kan kelihatan gitu loh. Ya. Kalau mau sampel doang. Sampel aja. Ya Mas. Untuk bukti bahwa kamu udah nyampe sini.